dikatakan bahwa SBY akan mendukung Prabowo dan Hatta Rajasa waktu itu kalau mau melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh SBY. Apa bedanya dengan Presiden Jokowi yang sekarang? Aturan mana yang dilanggar oleh Presiden Jokowi? Dan kalau kita lihat bahwa SBY juga melakukan hal yang sama, Jokowi melakukan hal yang sama, dan tidak ada aturan yang dilanggar, ini menurut saya Denny Indrayana ini melakukan diskriminasi politik. Kalau SBY dibenarkan, dicari dalil-dalil pembenaran, tapi kalau Pak Jokowi itu dipersalahkan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, jujur saya bingung dengan perilaku dari guru besar yang bernama Denny Indrayana ini. Alih-alih dia mempertahankan marwahnya sebagai seorang guru besar atau profesor, tapi justru sering sekali dia membuat pernyataan yang secara tidak langsung mendegradasikan keguru besaran seorang Denny Indrayana. Beberapa waktu yang lalu, seolah-olah dia menjelma menjadi ahli nujum yang mengatakan bahwa MK pasti memutuskan bahwa sistem pemilu yang diterapkan pada pemilu tahun 2024 adalah sistem proporsional tertutup. Padahal MK belum selesai melakukan persidangan terkait dengan sistem pemilu. Belum ada keputusan manapun yang diberikan oleh MK, tapi Denny Indrayana seolah-olah sudah menjadi ahli terawang. Dan ini menimbulkan kegaduhan. Berikutnya dia juga menjadi ahli nujum bahwa PK, peninjauan kembali dari kubu Muldoko terkait dengan Partai Demokrat akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Ini juga dibantah dengan keras oleh juru bicara Mahkamah Agung Soeharto bahwa tidak benar ucapan dari Denny Indrayana itu. Karena apa? Pendaftaran PK dari kubu Muldoko pun baru dilakukan tanggal 15 Mei 2023 dan belum ada penunjukan majelis hakim yang akan mengadili PK yang diajukan oleh kubu Muldoko. Jadi bagaimana mungkin majelis hakimnya belum ditunjuk, persidangan belum dimulai, Denny Indrayana sudah menghembuskan provokasi seolah-olah Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari kubu Muldoko. Ini menimbulkan gelombang kegaduhan yang luar biasa. Beberapa kelompok, beberapa orang termakan dengan provokasi dari Denny Indrayana. Salah satunya adalah Presiden ke-6 kita, Susilo Bambang Yudhoyono. Seolah termakan oleh cuitan mantan anak buahnya, SBY langsung memberikan opini atau pernyataan yang justru akan menambah kegaduhan kita. Bahwa kalau MK memutuskan sistem pemilu tertutup akan menimbulkan chaos politik katanya. Kalau Mahkamah Agung atau MA mengabulkan PK kubu Muldoko, itu pasti akan ada campur tangan dari pemerintah untuk menghancurkan Partai Demokrat. Ini akibat dari cuitan atau pernyataan Denny Indrayana yang menurut saya sangat gegabah. Dan yang terakhir yang membuat ramai di ruang publik adalah Denny Indrayana minta kepada DPR RI untuk memeriksa Presiden Jokowi karena cawe-cawe dalam pemilu atau pilpres tahun 2024. Saya nggak ngerti. Dasarnya apa Denny Indrayana menyuruh DPR memeriksa Presiden Jokowi? Kalaupun Presiden Jokowi melakukan cawe-cawe dalam tanda kutip, itu semata-mata dilakukan melalui mekanisme yang ada, yaitu melalui partai-partai. Tidak pernah memotong jalur, memotong kompas, atau menabrak aturan manapun. Dan menurut saya sangat wajar kalau presiden sebelumnya
ini menginginkan seperti apa calon penggantinya. Dan ini ternyata bukan juga hanya dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tahun 2014 pada saat akhir pemerintahan SBY pun juga melakukan hal yang sama. Ada buktinya. Dikatakan bahwa SBY akan mendukung Prabowo dan Hatta Rajasa waktu itu kalau mau melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh SBY. Apa bedanya dengan Presiden Jokowi yang sekarang? Aturan mana yang dilanggar oleh Presiden Jokowi? Dan kalau kita lihat bahwa SBY juga melakukan hal yang sama, Jokowi melakukan hal yang sama, dan tidak ada aturan yang dilanggar, ini menurut saya Denny Indrayana ini melakukan diskriminasi politik. Kalau SBY dibenarkan, dicari dalil-dalil pembenaran, tapi kalau Pak Jokowi itu dipersalahkan. Ini bagi saya tidak fair. Dan ini menurut saya bukan kelakuan intelektual akademisi. Ini seperti murni kelakuan para politisi. Jadi menurut saya Denny Indrayana ini sudah offside. Makanya saya sangat setuju atau mengerti dengan ucapan PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Responnya terhadap usulan Denny Indrayana adalah, emang siapa lu? Ini kan memalukan. Jadi apa yang dilakukan oleh Denny Indrayana dan kontroversi yang dilakukan serta respon-respon dari elit-elit partai dan termasuk saya sendiri memberikan respon, ini adalah hukum tabur tuai. Karena Denny Indrayana sendiri yang menaburkan kontroversi, provokasi ke ruang publik, jadi jangan salahkan kalau akhirnya dia menuai badai. Bahkan ada beberapa kelompok yang melaporkan Denny Indrayana ke pihak aparat kepolisian karena dianggap melakukan provokasi atau penyebaran berita yang belum tentu kebenarannya. Saya setuju. Karena ini pembelajaran bagi siapapun. Yang pertama, jangan masuk ke ranah putusan dari yudikatif, baik MK maupun MA, kalau belum ada keputusan resmi dari lembaga yang termaksud. Jadi menurut saya, Denny Indrayana ini mulai kepanik. Saya tidak tahu paniknya apa. Saya tidak melihat Presiden Jokowi dan pemerintah mengganggu Partai Demokrat. Jadi kepanikan seorang Denny Indrayana ini mewakili kepanikan Partai Demokrat menurut saya. Bisa jadi Denny Indrayana ini adalah corong dari elit-elit Partai Demokrat yang ingin memancing kegaduhan di ruang publik. Jadi sahabat Indonesia, sebagai warga bangsa, sebagai rakyat, saya protes keras terhadap pernyataan Denny Indrayana yang minta Presiden Jokowi untuk diperiksa oleh DPR RI. Karena menurut saya tidak ada dasar hukumnya, karena menurut saya tidak ada satu peraturan maupun undang-undang yang dilanggar oleh Presiden Jokowi. Dan selama ini Presiden Jokowi meskipun beliau mengatakan tidak netral, tapi tetap mengikuti mekanisme konstitusional dalam pemilu maupun pilpres tahun 2024. Jadi menurut saya ini adalah hanya sekedar menciptakan kegaduhan di ruang publik yang dilakukan oleh Denny Indrayana. Jadi sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait Denny Indrayana, dan saya mohonlah kepada para elit politik bisa menjaga diri lah. Apalagi katanya guru besar. Mbok Yao menjaga marwah dan kehormatan dirinya dan keguru besarannya. Jangan akhirnya seorang guru besar dilecehkan. Memang siapa lu? Itu pernyataan yang sangat merendahkan. Tapi bagi saya ini adalah hukum tabur tuai yang berjalan untuk menghantam Denny Indrayana. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Salam hormat saya untuk seluruh keluarga Anda di akhir pekan ini. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudy S. Kamil.